Kalau makannya terlalu banyak, minumnya terlalu banyak, males sholat. Yang baik bagaimana? Pertengahan. Gak kenyang, ya gak lapar. Kadangkala kekenyangan, males sholat, lalu kelaparan, gak kuat sholat. Ini juga gak pas, ya. Jadi kenyang itu juga nggak boleh. Yang pas bagaimana? Begini kata Rasulullah, dibagi menjadi 3, Pak. Perut ini dibagi menjadi 3. Makanan sepertiga, minuman sepertiga, udara sepertiga. Itu yang ideal. Makannya sepertiga, udaranya sepertiga, lalu minumnya sepertiga. Ini yang paling ideal. Gak kenyang, yo gak kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanil yamidin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nur Fadil An-Nur rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Iyyakum wal bidnata fit ta'ami wasyarabi. Jauhilah olehmu masalah kenyang terhadap makanan dan minuman. Kene awak dhewe iki. Fa innaha mafsadatun, karena sesungguhnya yang demikian itu merusak. Merusak apa? Lil jismi, merusak badan. Tidak hanya itu saja, turithus saqoma anis sholati, males mengerjakan sholat. Yang baik bagaimana? Wa'alaikum bil qasdi fihima, dan atasmu pertengahan di antara keduanya. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya aslahu lil jasadi, itu lebih memperbaiki badan, wa ab'adu minas sarafi, dan jauh dari berlebih-lebihan. Rawahul Bukhari. Ini apa? Ada hadis yang menjelaskan jangan berlebih-lebihan, jangan kekenyangan saat makan dan minum. Iki nek panganane enak, gratis, ngono ku bae mangane akeh bae ya. Ngapunten, ini tadi pagi aja, mulai pagi sampai tadi saya sudah makan 4 kali, Pak. Ini opo ini? Ya. Dari masjid tadi ada kotaan, saya makan di rumah, tapi saya makan separuh, nggak sampai. Lalu gitu diajak teman-teman jam 6 survei ke pondok-pondok pesantren. Pertama ke pondok pesantren Nurul Islam, Nuris Mojosari, oleh Yai Sodik. Di sana dikasih makan lagi jam 8. Pondok Nuris itu berdiri 5 tahun, Pak. Santrinya dalam 5 tahun ini 10.500. Ya, jadi 5 tahun. Setelah itu ke Pacet, ke Amanatul Ummah, Yai Asep sana. Ya, mangan maneh. Ya. Setelah itu ke Joso, ke Darul Ulum, mangan maneh nduk kono. Datang dari rumah, mandi langsung ke masjid. Ya. Jadi belum kenyang iki mangan maneh iki, alhamdulillah wis sampe suwane entek iki. Ya. Nah,
kalau makan kekenyangan, ini tak pangan ya sungkan gitu kata pangan ya apa? Makan kekenyangan, minum kebanyakan, itu akan menjadikan badan itu menjadi rusak. Ya, mafsadatun lil jismi. Lalu ngapunten, hadis ini menjelaskan riwayat Bukhari, malas sholat. Ya, kalau makannya terlalu banyak, minumlah terlalu banyak, malas sholat. Yang baik bagaimana? Pertengahan, gak kenyang, yo gak lapar. Ngapunten ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu itu diet, gak makan sampai kelaparan. Ini tidak boleh. Ustadz, Rasulullah itu kan sering kelaparan. Iya, karena tidak ada yang dimakan, Pak. Karena apa? Kadangkala kekenyangan, males sholat, lalu kelaparan, gak kuat sholat. Ini juga gak pas. Ya, jadi kenyang itu juga gak boleh. Yang pas bagaimana? Begini kata Rasulullah, dibagi menjadi 3, Pak. Perut ini dibagi menjadi 3. Makanan sepertiga, minuman sepertiga, udara sepertiga. Itu yang ideal. Makannya sepertiga, udaranya sepertiga, lalu minumnya sepertiga. Ini yang paling ideal. Gak kenyang, yo gak kelaparan. Ini yang pas itu. Ya, jadi kita berupaya, males sholat kalau kekenyangan, kelaparan tidak kuat sholat. Kadang-kadang neimo iku sesuai dengan hadis, nijitoimo kadang-kadang hati itu jagakno. Ini yang kadang-kadang kurang pas. Ada kasus itu kan kadang-kadang gini, Pak. Ada contoh-contoh ya, khotib yang sudah dipasang di Masjid An-Nur umpamane. Saman iso ta khutbah Idul Fitri di Masjid An-Nur. Oke, diterima, Pak. Lho ngono ku ana masjid yang di tengah kota sana itu ngomong. Ya, saman iso ta ngisi di masjid sana. Langsung bilang bisa. Ya. Loh, ini kan di Anu iya, di sana iya, bagaimana? Gampang. Wong Anu nduk pinggiran, di tengah kota kan luwih akeh. Akhirnya sing di Anu dikasihkan temannya, yang di sana dikasihkan sendiri. Nah, ternyata setelah khutbah ngomong-ngomong, ini apa nduk Anu oleh piro? Alhamdulillah oleh 1 juta. Hah? 1 juta? Aku oleh 750 nduk kene iki. Lho malah gak pas ya. Jadi artinya apa? Neimo yo repot, gak neimo yo repot. Ini kadang-kadang hati ya. Jadi oleh karena itu, kalau menurut hadis tadi dikasih apapun oleh orang, umpamanya kita nggak butuh, bisa kita terima, kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Contoh umpamane ono wong ngekei sarung, Pak, padahal sarung kan sakit, Pak, diterima saja, nanti dibawa ke desa atau ke mana dan seterusnya ya. Nah, ini sedekah terbaik diberikan kepada orang yang membutuhkan dan orang yang melalungkan. Lalu kapan sedekah dikeluarkan? Waktu yang terbaik untuk mengeluarkan sedekah. Nah, jadi ada waktu yang terbaik, Pak. Ada orang itu mengatakan begini, Ustadz, yang paling baik itu waktu subuh. Loh, kenapa? Ada hadisnya. Apa hadisnya? Ada 2 malaikat yang mengatakan. Satu malaikat mengatakan, ya Allah, perbanyak harta benda orang yang di pagi ini bersedekah. Yang satu mengatakan, ya Allah, hancurkan harta benda orang yang di pagi ini tidak mau sedekah. Jadi yang terbaik subuh. Ya, makanya di masjid itu ada kotak sedekah subuh. Tapi menurut hadis, nah itu, Pak, waktu yang terbaik itu. Ya, bukan subuh itu. Jadi menurut hadis,
Waktu terbaik mengeluarkan sedekah itu adalah apabila kamu masih sehat, kamu masih seneng kaya, takut miskin. Itu yang terbaik. Jangan menunda-nunda. Wes sehat, seneng duit, ya seneng duit, kepengin kaya nemen, takut miskin. Itu yang terbaik. Beda dengan wes kate mati, terus iki kayak noiko, nggak ada artinya, Pak. Ya, jadi seneng duit gitu, Pak. Karena apa? Sedekah, zakat itu ibadah paling berat, Pak. Ibadah, sholat, haji, ya itu ibadah nggak berat itu. Paling berat itu sedekah sama zakat. Kenapa? Ngapunten. Kita bekerja mulai pagi sampai sore bahkan malam. Wes ngumpul jika wong liya. Abot itu, Pak. Ya. Nah, kalau sholat, kita sholat pahalanya untuk kita sendiri. Kita haji pahalanya untuk kita. Tapi kalau sedekah itu loh, wes ngumpul wes wabot jika wong. Kena masjid, kena anak yatim dan seterusnya. Wabot ne ati ne gak iso napa. Jadi oleh karena itu sedekah yang terbaik semacam itu, waktu mengeluarkan sedekah yang terbaik semacam itu, ya tidak harus subuh, tapi karena kita kepingin kaya, takut miskin, sehat, ini yang bisa kita keluarkan, ya. Nah, makan yang apa tidak banyak, tidak sedikit tadi itu memperbaiki badan dan jauh dari israf, berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wala tasrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Jadi kita upayakan makan biasa, ya. Jadi tidak usah diet nemen-nemen, tapi ya gak usah mangan kakean. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-solehat, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, jamnya itu Pak Udi. Itu menyesatkan nih loh. Ini lebih 5, itu malah kurang 5 ya. Monggo dinikmati.